Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wa hadratin nabiyil mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa alihi wa sahbihi wa dzurriyyati wa ali baitil kiram. Thumma ila hadrati Syekh Al-Imam Taqiyuddin Abi Bakar bin Muhammad Al-Husaini Al-Husni Ad-Dimashqi Asy-Syafi'i. Nafa'anallahu bi ulumihi fid dharain amin ya rabbal alamin. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Qala, telah berfirman siapa Allah Ta'ala. Wa naktubu ma qaddamu wa atharahum. Wa naktubu, dan mencatat siapa kami. Wa naktubu, dan mencatat siapa kami ma akan dosa. Ma akan dosa qaddamu, yang telah dahulu siapa kaum. Wa atharahum. Wa atharahum. Wa atharahum, dan bekas-bekasnya kaum. Wa atharahum, dan bekas-bekasnya kaum. Bismillahirrahmanirrahim. Al-qa'idatu, adapun qaidah as-sabi'atu, yang ketujuh, wa thalathuna, dan 30. Al-khairu, adapun kebaikan, al-muta'addi, yang dilebih-lebihkan. Al-muta'addi, yang dilebih-lebihkan, itu afdalu, lebih utama. Itu afdalu, lebih utama, minal qasiri, dibanding kebaikan yang pendek. Minal qasiri, dibanding kebaikan yang pendek. Minha, itu sebagian dari amsilah ta'limul ilmi, adapun mengajarkan ilmu. Ta'limul ilmi, adapun mengajarkan ilmu, itu afdalu, lebih utama, min sholatin nafli, dibanding sholat sunnah. Min sholatin nafli, dibanding sholat sunnah. Minha, itu sebagian dari amsilah lil qaimi bi fardhil kifayah. Lil qaimi, itu bagi orang yang mendirikan. Lil qaimi, itu bagi orang yang mendirikan, bi fardhil kifayati, dengan fardu kifayah. Bi fardhil kifayati, dengan fardu kifayah, maziyatun, adapun keistimewaan. Maziyatun, adapun keistimewaan. Alal aini, melebihi di atas fardu ain. Alal aini, melebihi di atas fardu ain. Di annahu, karena sesungguhnya al qaim bi fardhil kifayah, itu asqata, menggugurkan siapa al-qaim, al-haraja, akan dosa, anil ummati, dari umat. Anil ummati, dari umat. Minha, itu sebagian dari amsilah ma, adapun barang. Nadzamahu, yang telah menazamkan akan ma siapa As-Suyuti, Imam As-Suyuti radhiyallahu anhu. Rupanya idama tabnu adama laisa yajri. Idamata, ketika mati siapa ibnu adama, ibnu adam. Siapa ibnu adama, ibnu adam. Laisa, maka tiada, itu yajri, mengalir. Yajri, mengalir, alaihi, di atas ibnu adam. Alaihi, di atas ibnu adam, min bayannya min fi'alin, dari beberapa perbuatan. Bayannya min fi'alin, dari beberapa perbuatan, ghairu asrin, selain 10 perkara. Ghairu asrin, selain 10 perkara. Rupanya ulumun ilmu. Rupanya ulumun ilmu, bathaha, yang menyebarkan siapa ibnu adam akan ulum. Bathaha, yang menyebarkan siapa ibnu adam akan ulum. Wa du'aun, dan doa. Wa du'a'u najlin, dan doanya keturunan. Wa du'a'u najlin, dan doanya keturunan. Wa gharsun nakhli, dan menanam kurma. Wa gharsun nakhli, dan menanam kurma. Wa shadaqatu, dan sedekah. Wa shadaqatu, dan sedekah tajri, yang mengalir apa sedekah.
wa ir wa irsatu mushafin dan mewariskan mushaf, wa irsatu mushafin dan mewariskan mushaf, waribatu thagrin dan latihan memanah, waribatu thagrin dan latihan memanah, wa hafrul bi'ri dan menggali sumur, au ijra'u nahrin atau mengalirkan sungai, wabaitun dan rumah lil ghoribi bagi orang asing, lil ghoribi bagi orang asing, banahu yang membangun siapa ibnu Adam akan bait, yakwi yang menggunakan siapa gharib ilaihi kepada bait, au banahu atau membangun siapa ibnu Adam akan bait, mahalla dzikrin sebagai tempatnya zikir, wa ta'limun dan mengajar li Qur'anin kepada Al-Qur'an, karimin yang mulia, fakhudha maka ambillah kamu akan asrin bin ahaditha dari beberapa hadis, bihasrin dengan ringkas, Qala telah bersabda siapa Nabi sallallahu alaihi wasallam, la yahillu tiada halal itu li muslimin bagi orang Islam, apa ayyakhuda jika mengambil siapa muslim asa akhihi akan tongkat saudaranya muslim, bi ghairi thayyibi nafsin dengan tanpa baiknya jiwa, minhu dari akhihi. Al-qaidatu adapun qaidah ats-tsaminatu yang ke-8 wasalasuna dan 30. Ar-ridha bisyai' ridha bima yatawalladu minhu. Ar-ridha adapun ridha bisyai'i dengan sesuatu, itu ridho sama dengan ridho bima dengan barang yatawalladu yang keluar apa ma minhu dari syai'. Al-amthilatu adapun ini itu ada beberapa contoh, minha itu sebagian dari contoh, ridho zaujaini adapun ridhonya suami istri, bi'aibi sahibihi dengan cacatnya sahibnya zaujain, fazada maka lebih, yang direpati dulu aja, fala khonaro direpati dulu aja. Ini kayaknya ada sesuatu yang aneh. Ala shahihi menurut qaul yang sahih, direpati dulu. Minha itu sebagian dari amsilah, minha itu sebagian dari amsilah, idnul murtahini adapun izinnya pegadaian, adapun izinnya pegadaian lirrohini itu lirrohini bagi orang yang menggadaikan, lirrohini bagi orang yang menggadaikan, fidorbil abdi di dalam memukul budak, fidorbil abdi dalam memukul budak, rupanya al abdi budak almarhuni yang digadaikan, almarhuni yang digadaikan, fahalaka kemudian rusak siapa al abdul marhun, fahalaka kemudian rusak siapa al halakul siapa al abdul marhun, fiddorbi di dalam pukulan, fiddorbi dalam pukulan, fala domana maka tiada ganti rugi itu maujud, fala domana maka tiada ganti rugi itu maujud, li'annahu karena sungguhnya idin, li'annahu karena sungguhnya idin itu tuladu yang dilahirkan, itu tuladu yang dilahirkan apa idin bimakdunin dari perkara yang diidini, bimakdunin dari perkara yang diidini, fihi di dalam rohen, fihi dalam rohen atau boleh juga fihi dalam marhun. Minha itu sebagian dari amsilah. Qala berkata
siapa abad, iktok potonglah kamu yadaya akan kedua tanganku, yadaya akan kedua tanganku, fafa'ala maka melakukan siapa akhor, fafa'ala maka melakukan siapa akhor, fasaro maka terjadi keburukan gitu aja. Fasaro maka terjadi keburukan, fahadaro maka keluar darah yang banyak, fahadaro maka keluar darah yang banyak, alal adhari menurut qaul yang paling zahir. Minha itu sebagian dari amsilah tatoyubun adapun memakai wangi-wangian, tatoyubun adapun memakai wangi-wangian qoblal ikhrami sebelum berpakaian ikhram. Fasaro maka berjalan apa toyib, fasaro maka berjalan apa toyib ila maudhi'in kepada tempat akhirin yang lain, ba'dal ikhrami setelahnya ikhram, falafid yata maka tiada tebusan itu maujud fihi di dalam tatoyub. Minha itu sebagian dari amsilah mahallul istijmari adapun tempatnya cebok, itu makfuun yang dimakfu, anhu dari mahal. Falau aroko tetapinya jika berkeringat siapa abad, fatalawwatha maka menjadi basah, siapa abad, fal aslu maka adapun dalil asal, itu al afwu dimakfu. Binha itu sebagian dari amsilah lau sabako seandainya mendahulukan siapa abad ma'al matmadhoti akan air yang dipakai kumur-kumur, awil istinsyaqi atau menghirup air, ila jaufihi kepada lambungnya abad. Oh berarti sabako tadi bablas gitu ya. Jadi sabako tadi maknanya bablas. Ila jaufihi kepada lambungnya abad, walam yubalik dan tidak berlebih-lebihan siapa abad, lam yaftur maka tidak berbuka siapa abad, fil asahhi dalam qaul yang paling sahih, bikhilafin dengan membedai idama ketika barang balagho berlebih-lebihan siapa abad, li'annahu karena sungguhnya khilaf itu tuladu yang dilahirkan, apa khilaf bimanhiyin dari perkara yang dilarang, anhu dari al wa bimakna hadhil qaidah dan itu yang semakna dengan ini qaidah, al qaidatu adapun qaidah qaidatun ya Allah ya Karim, tadi nggak ada alnya ya Allah. Qaidatun adapun qaidah gitu ya. Qaidatun adapun qaidah nggak ada alnya. Rupanya al mutawalladu adapun perkara yang dilahirkan. Al mutawalladu adapun perkara yang dilahirkan mim ma'dzunin dari perkara yang diizinkan, fihi di dalam mutawallad, la asaro maka tiada pengaruh itu maujud,
La atharo maka tiada pengaruh itu maujud lahu bagi mutawallat. Lahu bagi mutawallat. Dah. Bismillahirrahmanirrahim. Ada dua kaidah. Kaidah ini aslinya sudah kita jelaskan kemarin, kita singgung kemarin. Untuk contoh sederhananya sudah kita singgung kemarin. Jadi kalau sudah mencapai kaidah ini berarti yang dituntut adalah kepekaan. Sekali lagi yang dituntut adalah kepekaan. Soalnya yang namanya hukum itu adalah berangkat dari kepekaan. Jadi berangkat dari kepekaan terhadap hukum. Kepekaannya kepekaan terhadap apa? Terhadap apa yang sudah diperintahkan oleh Allah wa Rasuluhu. Jadi apa yang sudah diperintahkan oleh Allah wa Rasul. Kalau taat maka berpahala, kalau ingkar maka dosa, kalau maksiat ya maka berdosa, kalau taat maka berpahala, dan seterusnya. Maka dari itu kemudian orang-orang itu jadi hambanya Allah di dunia ini pada kemudian dijenjang. Ada orang yang mukmin. Jadi ada orang yang mukmin, ada orang yang muhsin, jadi ada orang yang muslim, dan diantara itu nanti juga ada, karena ada mukmin maka ada kafir juga. Nah diantara orang mukmin dan orang kafir itu nanti ada munafik. Nah, jadi ada munafik, ada kalau diantara mukmin dan muslim nanti ada juga orang yang namanya jahid. Ada orang yang humkun atau ahmak, dungu, dan seterusnya. Jadi itu akhirnya kemudian muncul yang namanya istilah-istilah dalam Al-Quran itu semuanya. Nah tergantung kita sekarang, kita mau dikelompokkan dalam kelompok orang yang mana, tergantung kita. Dan itu semuanya tergantung pada praktek kita semua. Bukan atas penilaian orang lain, bukan. Tetapi tergantung praktek kita semua. Allah berfirman wa naktubu ma qaddamu wa atharohum. Firman-Nya Allah, kami mencatat segala sesuatu yang telah mereka lakukan dulu-dulunya dan sekaligus pengaruh-pengaruhnya. Jadi perbuatan yang dulu itu sudah dicatat, termasuk perbuatan yang lahir akibat dari perbuatan yang dulu. Misalkan sampean mengajar Al-Quran, maka buah dari mengajar Al-Quran itu apa saja, itu pasti dicatat. Mengajar Al-Qurannya dicatat, pengaruhnya juga dicatat. Jadi wa naktubu ma qaddamu wa atharohum. Makanya kalau mengajar Al-Quran, ngajar yang ikhlas, diajar yang ikhlas, diniati supaya jadi jariyah, benar mengajar satu huruf saja kepada anak-anak, itu jariyah kita itu sampai seterusnya. Dasarnya ini wa naktubu ma qaddamu wa atharohum. Dari kaidah ini dari ayat ini kemudian muncul kaidah al khairul muta'addi afdalu binal qasir. Kebaikan yang dilakukan secara lebih, jadi kebaikan yang banyak itu jauh lebih bagus dibandingkan dengan kebaikan al-qasir, kebaikan yang sedikit. Itu sudah pasti. Jadi sudah pasti. Jadi al-ajru ala qadrit ta'ab, fahala itu menurut kadar kepayahan. Jadi semakin banyak berbuat baik maka semakin banyak pahalanya, itu sudah pasti. Ya, itu contoh taklimul ilmi afdalu min sholatin nafli. Mengajarkan ilmu itu jauh lebih utama dibanding dengan sholat sunnah. Sampean berangkat ngajar itu lebih baik. Jadi berangkat mengajar tepat waktu itu jauh lebih baik dibanding dengan sampean setelah sholat maghrib, terus kemudian melaksanakan sholat sunnah. Itu bagi yang memiliki kewajiban.
Jadi ta'limul ilmi afdhalu min salatin nafli. Apa sebabnya? Soalnya ta'limul ilmi itu muta'addi. Pahalanya itu terus mengalir. Namanya muta'addi itu sesuatu yang sifatnya terus mengalir. Berlebih-lebihan tapi sifatnya terus mengalir. Kalau makna aslinya itu muta'addi kan beredel. Membredel. Artinya terus berkembang. Kalau muta'addi itu. Beda dengan sholatin nafli. Kalau sholatin nafli itu pahalanya al-qasir, ya sekedar pada waktu sampai melakukan sholat itu kemudian sampai diberi pahala. Beda dengan ta'limul ilmi. Kalau ta'limul ilmi sampai tidur karena buah dari sampai mengajar tadi itu pahalanya masih terus mengalir. Nah, gitu ya. Ibaratnya sama dengan investasi dengan menabung biasa. Lebih afdol mana? Ya lebih afdol investasi. Karena kalau investasi hartanya berkembang, tapi kalau nabung hartanya nggak berkembang, bertambah begitu saja. Sama dengan itu. Minha lil qaim bi fardil kifayah. Jadi al qaim bi fardil kifayah maziyatun alal ain. Jadi lil qaim bi fardil kifayah, bagi orang yang melaksanakan sholat jenazah. Sholat jenazah itu hukumnya apa? Fardhu kifayah. Orang yang melaksanakan sholat jenazah, pahalanya itu lebih besar dibanding dengan hanya sekedar melaksanakan sholat fardhu ain. Apa sebabnya? Karena sholat fardhu kifayah itu asqotol haraj, jadi menggugurkan dosa. Yang digugurkan dosanya siapa? Dosanya orang banyak. Jadi menggugurkan dosanya orang banyak. Berarti kan butuh kepekaan. Soalnya kalau fardhu kifayah itu bagi orang yang mau. Tapi kalau fardhu ain setiap orang pasti melaksanakan. Setiap orang pasti melaksanakan. Sholatun nafli itu sholat wajib itu adalah setiap orang pasti melaksanakan. Tapi sholat sunnah tidak semua orang yang mau melaksanakan. Artinya juga berarti kalau orang yang mendirikan sholat sunnah termasuk sholat tahajud itu termasuk ada maziyatun baginya, ada keistimewaan baginya. Jadi ada keistimewaan baginya. Keistimewaan kepada siapa ya? Keistimewaan di hadapan Allah jelasnya. Ada nilai istimewanya. Sama dengan orang yang mendirikan sholat, orang yang melaksanakan fardhu kifayah, pasti ada keistimewaan baginya. Kenapa? Tidak semua orang mau melaksanakan fardhu kifayah. Sama dengan itu. Terus yang berikutnya sesuai dengan yang dinadzamkan oleh Imam As-Suyuti, Syekh Jalaluddin As-Suyuti. Dalam nadhamnya disebutkan idza ma tabnu adama laisa yajri alaihi min fi'alin ghairu asyri. Apabila ibnu Adam itu tidak menjalankan beberapa perbuatan, menjalankan perbuatan ini, maka pahalanya dia itu tidak akan mendapatkan pahala jariyah. Jadi tidak akan mendapatkan pahala jariyah setelah dia itu mati. Jadi setelah dia itu mati, dia nggak akan mendapatkan aliran pahala sama sekali, kecuali 10 perkara. 10 perkara itu termasuk pahalanya itu termasuk pahala sama kayak pahala investasi akhirat. Apa saja? Jadi ghairu asyrin. Rupanya 1, ulumun bathaha, ilmu yang disebarkannya. Ilmu yang disebarkannya itu ilmu apa? Ya ilmu agama. Sampai ngajari anak tata cara berwudu yang baik. Terus kemudian apa yang disampaikan, apa yang dikuasai anak tadi itu terus kemudian ditularkan kepada orang lain, terus ditularkan lagi pada anak cucunya, ditularkan lagi pada anak cucunya. Selama itu pula sampai itu pahalanya terus mengalir. Selama itu pula pahalanya mengalir. Terus wa du'a unajlin termasuk doanya anak. Makanya kalau doa itu jangan sampai meninggalkan doa terhadap orang tua, doa terhadap guru.
Ya Allah maghfir lana dzunubana wali walidina wali ajdadina wali masyayikhina. Itu jangan sampai ketinggalan, jangan sampai ditinggalkan. Kenapa? Biar jadi pahala kita itu biar terus mengalir ke orang tua, ke guru-guru kita dan seterusnya. Soalnya kadang-kadang kita itu sudah tidak kenal lagi dengan gurunya guru kita. Saman kan nggak kenal dengan gurunya Pak Sam, kan nggak kenal sama sekali. Nah, makanya jangan sampai untuk memutus doa tadi itu. Allahumma ighfir lana dzunubana wali walidina wali ajdadina wali masyayikhina wali masyayikhina dan seterusnya. Supaya pahalanya terus mengalir. Nanti kalau itu kamu tularkan kepada orang lain kok terus mendoakan, kamu dapat lagi. Soalnya kamu sama dengan sudah termasuk bagian dari masyayikh, bagian dari guru yang mengajarkan. Wa ghorsun nakhli, menanam kurma. Apa hubungannya menanam kurma dengan pahala? Ya selama kurma itu masih berbuah, masih dipetik oleh orang, berarti pahalanya masih terus mengalir. Man yagrisu ghorsan au yazra'u zar'an fayakulu minhu tairun au insanun au bahimatun fa'alaihi shadaqatun. Itu kan ditargibnya begitu. Orang yang menanam pohon, jadi man yagrisu ghorsan, orang yang menanam pohon, au yazra'u zar'an, atau menanam tanaman, fayakulu minhu tairun, kemudian tanaman itu dimakan oleh burung, au insanun, atau dimakan oleh manusia, au bahimatun, atau dimakan oleh hewan ternak. Terus insanun fa'alaihi shadaqatun, maka baginya itu mengalir pahala sedekah. Apalagi kalau kemudian ternyata buahnya itu kemudian ditanam lagi oleh anak cucunya, mengalir terus pahalanya, jadi menjadi barokah dan seterusnya. Jadi wasodaqatu tajri, yang termasuk sedekah jariyah. Sedekah jariyah itu ya banyak macamnya. Sedekah bukan hanya sedekah yang sifatnya hanya infak makanan, tetapi sedekah yang berupa lainnya, entah modal usaha kayak atau apa. Sedekah, sampean sedekah ke pondok berarti sedekah jariyah. Sampean sedekah kok sedekah ke musola berarti sedekah jariyah. Sampean sedekahnya kok ke jalan, dipakai untuk jalan, berarti sedekah jariyah. Sedekah jariyah. Dan seterusnya ya. Terus kemudian wa irthatu mushafin, termasuk mewariskan mushaf. Karena mushaf itu, makanya mushaf itu kan nggak boleh sembarangan, menaruhnya nggak boleh sembarangan, supaya bisa diwaris, juga dan bisa dirawat. Kalau misalkan memang sudah misalkan tercecer, daripada tercecer terhina, lebih baik diambil, dibakar terus dibuang. Jadi jangan dibiarkan. Termasuk ada tulisan Allah, pokok ada tulisan Asmaul A'zam ya, Asmaul A'zam. Asmaul A'zam itu apa? Asmaul A'zam itu apa? Ya Allah. Jadi kan nama-namanya Allah. Ada tulisan itu di kertas meskipun itu kertas tulisanmu sendiri, itu tulisan anak-anak, kok ada tulisan Allah di situ, diambil, dibakar. Jangan dibiarkan tercecer. Ya, diambil, dibakar. Jadi jangan sampai dibiarkan tercecer dan berada di tempat yang tidak terhormat. Terus waribatu thagrin wa hafrul bi'ri au ijra'u nahrin, membuat saluran irigasi sehingga bisa digunakan oleh anak-anaknya turun-temurun, itu termasuk juga bagian dari pahala jariyah. Dan seterusnya wa baitun lil ghoribi banahu ya'wi ilaihi, membangun rumah tamu. Baitun lil ghorib, membangun rumah tamu, rumah singgah untuk keperluan orang-orang yang melakukan perjalanan terus kemudian
tidak punya tempat tinggal, akhirnya dia bisa tinggal di situ. Kalau misalkan di Gresik itu kan ada, di Gresik itu di tempat sebelumnya, setelahnya alun-alun itu kan ada rumah seperti kayak rumah tinggal khusus kalau misalkan santri-santri dari Bawean itu nggak dapat kapal, mereka tinggalnya di sana. Pak Sam pernah tahu itu waktu itu santri yang mondok-mondok di Jawa itu pulang ke Bawean nggak dapat kapal, mereka tinggalnya di sana. Itu betapa pahalanya mengalir terus itu selama bangunan itu masih dipakai, tidak bayar, gratis pokoknya untuk santri, dan tidak ada orang yang berani mengganggu, dan tidak ada orang yang berani mengganggu. Itu bagus itu, ada yang merawat, itu bagus. Itu termasuk bagian dari ini, baitul lil ghoribi banahu yakwi ilaihi au banahu mahalla dzikrin, membangun tempat zikir sebenarnya pondok seperti ini kan berarti mahallu dzikrin. Sampean mujalasah seperti ini berarti mahallu dzikrin. Makanya sarana-sarananya itu juga harus dirawat, jangan sembarangan. Kalau ada bangku kehujanan segera diteduhkan, ada kasur ya segera diteduhkan, jangan dibiarkan sampai kemudian busuk. Kalau busuk, daripada dibiarkan begitu saja ya segera dibuang saja. Kalau misalkan sudah nggak bisa digunakan, nggak bisa diselamatkan, dibuang ke tempat sampah sana. Jangan dirawat supaya terus pahalanya, orang yang menjariahkan itu loh, biar pahalanya terus mengalir. Bangku-bangku juga begitu kan dirawat supaya apa? Ya pahalanya orang-orang tua sampean kan paling tidak entah ini secuil ini pasti ada jariah orang tua sampean itu pasti ada. Ya, pasti ada. Nah, selama orang tua sampean itu selama bangku ini masih dirawat, berarti orang tua sampean itu pahalanya terus mendapatkan. Tuh ya. Dan seterusnya, wa ta'limu li Qur'anin karim, bahkan sampai disinggung secara tegas ini di sini Imam Asy'uti, fa khudha min ahadithi bi khasrin. Terus yang berikutnya, la yahillu li muslimin ay ya'khudha asa akhihi bi ghairi thaybi nafsin. Tidak halal bagi seorang muslim mengambil tongkat saudaranya tanpa keridhaan darinya. Kalau tanpa keridhaan berarti terjadi dosa. Tapi kalau sudah ridho, kalau diridhoi berarti tidak berdosa. Nah, sabda Nabi ini kemudian melahirkan sebuah kaidah, ar-ridho bisyai' ridho bima yatawalladu minhu. Ridho dengan sesuatu berarti ridho dengan risikonya. Jadi ridho terhadap sesuatu berarti ridho terhadap risikonya. Contoh, ridho zaujaini bi'aibi sahibihi fazada fala khnaro ala sahih. Ini kalau dari kaidah ini tadi, dari barusan ini tadi, dari contoh yang pertama ini, itu paling itu bunyinya begini: ridhonya suami istri, pasangan suami istri terhadap cacat yang dimiliki oleh pasangannya. Misalkan pasangannya itu kakinya hilang satu, tapi sampean sudah terlanjur ridho, ya nggak boleh terus kemudian setelah nikah terus kemudian sampean protes, sampean cacat kakinya, udah sekarang tolong ceraikan saya, difasah, minta fasah. Nggak boleh minta fasah. Kalau sampean cerai berarti ceraiannya bukan cerai fasah tetapi cerai khulu, soalnya sampean sudah ridho sebelumnya. Soalnya sampean sudah ridho. Oh, sudah terlanjur nikah, ternyata baru tahu, ternyata anunya nggak bisa berdiri. Nah, berarti itu sudah lain lagi. Jadi sudah lain lagi kalau seperti itu. Kan yang bagian itu kan tidak diketahui pada waktu akad. Maka sampean punya khiyar. Kalau dalam kondisi seperti itu, berarti sampean punya khiyar. Berhubung ternyata anunya nggak bisa berdiri, saya minta fasah. Nah, itu namanya fasah, bukan khulu.
nanti sampean anggap khulu. Jadi kalau fasah dengan khulu itu berbeda. Kalau fasah itu diakibatkan ilatnya itu pada pasangan, tetapi kalau khulu itu disebabkan karena akad tawar menawar. Jadi akad tebusan. Jadi ada tawar menawarnya. Itu ya. Terus kemudian berikutnya idnul murtahin lirrohini fi dzarbil abdi. Jadi izinnya murtahin. Murtahin itu pegadaiannya kepada rohin. Rohin itu pihak penggadai. Pihak menggadai menggadaikan budak. Menggadaikan budak. Jadi rohin menggadaikan abdun kepada murtahin. Kepada murtahin. Nah, oleh murtahin budaknya boleh dibawa lagi. Boleh dibawa lagi. Budaknya kan berarti kondisinya tidak cacat kan? Kondisinya tidak cacat. Terus kemudian pihak murtahin itu mengizinkan. Ini gimana ini? Budak yang saya gadaikan harusnya kan ada di sampean. Tapi berhubung budak ini saya bawa lagi. Jadi berhubung budak ini saya bawa lagi. Budak ini kan pasti nanti kerja dengan saya. Kalau kerja dengan saya, bagaimana kalau terjadi cacat? Terus saya izinkan saja, pokoknya kalau boleh sampean mukul. Misalkan sampean mukul budak itu boleh. Pokoknya yang penting tujuannya untuk kerja, untuk menggiatkan kerjanya, maka boleh hukumnya. Soalnya namanya budak, masa budaknya kemudian mau dimangkrakkan begitu saja kan nggak mungkin. Jadi boleh kamu pukul kalau misalkan untuk keperluan kerja. Nah ternyata habis itu dipukul betulan. Lah pukulannya itu berhubung si pihak orang yang menggadaikan itu merasa, dah budak ini kan sudah saya gadaikan, mau saya pukul kayak apapun kan terserah. Dipukul betulan luka, cacat. Kalau cacat berarti nilainya berkurang, nggak bisa menutup utang kalau misalkan dijual. Terus bagaimana? Apakah pihak rohin harus mengganti rugi? Jelasnya harus mengganti rugi. Kalau pukulannya tadi itu memang pukulan yang sifatnya mubarroh, pukulan yang bisa menyebabkan utang. Dan ini yang sering terjadi kalau di KSP ini, di KSP atau di perkreditan yang menjaminkan memakai agunannya itu pakai sepedanya dikreditkan dipakai untuk jaminan mengambil utang di bank. Habis dapat uang terus kemudian sepedanya dipakai breng-brengan, hancur sepedanya. Sudah berbeda dengan ketika berhadapan langsung dengan pihak perbankan. Akhirnya bagaimana? Kondisi harganya itu sudah turun. Ya wajib bagi pihak rohin itu untuk menambah harga guna menutup utangnya. Jadi tidak hanya kemudian diserahkan sepedanya, dah ini berhubung sepedanya yang digadaikan, dah sepedanya sana bawa saja nggak apa-apa. Ya bangkrut pihak yang menghutangi kalau modelnya kayak gitu. Perbankannya yang bangkrut, sampean sendiri kalau misalkan digitukan kan pasti juga nggak mau. Ya kan? Minha qala iqta yadayya fa'ala fasaro fahadaro alal adhar. Iqta yadayan, para dokter itu kan kalau misalkan mau mengoperasi kan pasti minta tanda tangan kepada keluarganya kan, pasti gitu kan ya. Ini mau dioperasi, tolong tanda tangan keluarganya. Tujuannya untuk apa itu sebenarnya? Selain risiko besarnya apa? Kalau terjadi kematian, pihak dokter tidak dituntut membunuh. Soalnya pasti melukai. Kalau operasi pasti melukai. Jadi kalau misalkan tidak ada izin, terus tiba-tiba kok dilukai sendiri, ternyata kemudian yang dilukai itu dioperasi sendiri, terus yang dioperasi meninggal, dokternya kena pasal pembunuhan, kena hukum hudud. Sama dengan itu. Jadi ada risikonya. Itulah fikih. Ya fikih modelnya seperti itu.
Termasuk tatayyubu qabla al-ihram. Sampean sebelum masuk mikot, sampean sudah pakai wangi-wangian dulu. Pakai wangi-wangian dulu. Terus setelah ada di mikot pakai pakaian ihram, ternyata bau wanginya itu nggak hilang-hilang. Sampai jalan masuk ke kota Makkah, wanginya nggak hilang-hilang. Padahal orang yang sudah berpakaian ihram tidak boleh memakai wangi-wangian. Nah, terus wangi yang tertinggal tadi hukumnya bagaimana? Jawabnya adalah fala fidyata fihi. Tidak ada tebusan. Artinya bagaimana? Ya tetap ihramnya sah, hajinya juga sah. Soalnya itu termasuk dilakukan sebelum berpakaian ihram. Nah, sebelum berpakaian ihram itu ada izin boleh memakai wangi-wangian. Makanya kemudian risikonya bagaimana? Karena sebelum ada izin itu sebelum berpakaian ihram itu boleh memakai wangi-wangian, maka imbasnya setelah memakai pakaian ihram kok wangi-wangiannya itu masih tersisa, ya hukumnya masih boleh. Tuh. Mahalul istijmar ma'fuun anhu falau araqqa fatalawwatha fal aslu al afu. Mahalul istijmar itu lubang kolongnya dubur, kolongnya kubul, itu mahalul istijmar. Nah, istilahnya sudah ditutup, sudah dijaga dengan rapat, tapi terus kemudian berkeringat. Nah, termasuk untuk yang perempuan kalau pada waktu istihadoh itu kan mengalir tuh. Nah, pada waktu istihadoh kan jalannya ditutup dengan menggunakan kapas atau menggunakan pokoknya yang penting itu kan tidak mengalir kemana-mana, tidak bergeser kemana-mana. Nah, setelah ditutup jebret gitu, ternyata kemudian basah. Nah, basahnya itu melewati mahalul istijmar. Terus bagaimana dengan hukum basahnya itu? Padahal basah-basahnya itu pasti najis. Jadi pasti najis. Terus bagaimana hukumnya? Ya kalau misalkan itu sudah dibuntu asalnya sudah dibuntu gini. Kok belum bergeser, berarti hukumnya masih termasuk di makfu. Tetapi kalau sudah bergeser kemana-mana, ya hukumnya sudah nggak di makfu. Berarti hukumnya adalah sudah termasuk najis. Soalnya yang dimakfu itu adalah mahalul istijmarnya. Jadi mahalul istijmarnya. Terus kemudian basahnya itu disebabkan oleh irkun. Irkun itu keringat. Oleh keringat, bukan oleh ainun najasah. Kalau keringat itu hukumnya bagaimana sih? Suci apa enggak? Suci. Jadi keringat itu hukumnya adalah suci. Tapi kalau ainun najasah itu ya tetap najis hukumnya. Kalau itu sampai melebar kemana-mana sampean bisa terkena pasal mutanajis atau hamlun najasah. Nah, kalau sudah nggak bisa ditolerir terus bagaimana? Loh, sudah dibuntu tapi tetap saja soalnya banjir misalkan. Banjir istihadohnya. Ya kalau berwudu itu jangan raf'ul hadath, tetapi bagaimana? Nawaitul wudu listibahatis sholatil mafruḍah, atau paling aman cukup nawaitul wudu, begitu saja sudah cukup. Jangan malah nawaitul wudu ali raf'il hadatsil aswari, sampean itu hamlun najasah, jangan raf'il hadath. Jadi jangan diniati raf'il hadath. Terus wudunya setiap kali sholat wajib. Jadi satu sholat wajib, satu wudu. Itu. Dah ya, Allah alam sahab. Al-Fatihah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.